Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut ke bab berikutnya, cara makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini disebutkan di antara adab dari adab-adab Rasul ketika makan. Tidak disebutkan secara detail sih adab cara makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ingin lebih lanjut, ya lebih memperluas pembahasan, ya kita ada bab khusus tentang adab-adab, khususnya adab-adab makan, adab minum, adab tidur, dan seterusnya. Dan insya Allah kita paham semua. Tapi di sini disebutkan sebagian dari cara makan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali, akhi, mengetahui adab tata cara makan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya apa, akhi? Di antara keutamaan kita mengamalkan dan mengetahui dan mengamalkan adab-adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kebaikan dunia akhirat, dan yang paling penting adalah pahala. Makan itu ibadah nggak sih, Pak ya? Makan kan perkara yang lumrah kan, ya masalah makan itu istilahnya manusiawi gitu loh, manusiawi. Makan nggak dapat pahala gitu. Artinya makan itu perkara mubah. Karena hukum syariat itu kan ada 5 tuh. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, mubah. Nah, mubah ini dikerjakan, enggak dikerjakan, enggak dapat pahala. Dikerjakan, enggak pahala, enggak dosa. Ditinggalkan, enggak pahala, enggak berdosa. Mubah termasuk adalah makan. Makan nggak dosa, ya nggak dosa, dan nggak berpahala juga, karena dia perkara mubah. Tapi kapan makan itu menjadi ibadah? Ketika caranya sesuai dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ini penting sekali. Atau misalnya tidur itu perkara mubah. Tidur ya nggak dosa, nggak pahala. Nggak tidur, nggak dosa dan nggak pahala. Tidur. Tapi kapan tidur itu berpahala? Ibadah, begitu ya? Jawabannya adalah ketika melaksanakan adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menjadi ibadah. Tidur kita menjadi ibadah, menjadi pahala itu. Kenapa? Karena caranya seperti cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya wudhu dulu, kemudian miring ke kanan, kemudian tangannya nempel di pipi, kemudian baca wirid ini dan itu dan seterusnya. Sebagaimana telah kita ketahui. Dengan itu tidur kita pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hanya sekadar tidur blek, ya udah nggak dapat apa-apa. Begitu juga makan ini. Makan itu mubah, ya makan nggak makan ya nggak dosa, nggak pahala, nggak. Tapi kapan dia itu menjadi pahala? Ketika kita melaksanakan itu sesuai dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara-perkara mubah yang lainnya, naik kendaraan, naik motor, naik mobil, itu mubah nggak, Pak? Mubah. Tapi kalau kita naik motor, naik mobil sesuai dengan petunjuk Rasul, berpahala. Di antara petunjuknya adalah baca bismillah, kemudian baca doa, alhamdulillah, subhanallah, zakhara lana hadza, dan seterusnya sebagaimana telah kita ketahui, sehingga semua itu berpahala karena mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan begitu seterusnya. Masya Allah ya, begitu indah kehidupan seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sehingga semua aktivitasnya bernilai ibadah. Subhanallah ya, sehingga tidak ada waktu bagi seorang muslim kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, mereka dia sandarkan amalannya, ucapannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk makan ini, insyaallah ya, indah-indah sekali. Makanya hidup seorang muslim adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali akhi ya, penting sekali mengetahui adab-adab ya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah yang ya kita ketahui itu mubah tapi bernilai ibadah di sisi Allah. Taib. Bab ke-24 adalah cara makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjabar kitab ini berkata, hafizahullah, penulis rahimahullah ta'ala membuat bab ini untuk menjelaskan bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam makan, duduk beliau ketika hendak makan, dan adab-adab lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Tentu ini sebagian ya, sebagian tidak semuanya. Dan insya Allah kita paham semuanya insya Allah ta'ala. Dan kita baca hadisnya, hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu hadis 137. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Abi an ibnin li Ka'b bin Malik an abihi. Hadis ini sanad sampai kepada Sa'ad bin Ibrahim dari salah seorang anak Ka'ab bin Malik dari ayahnya, bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilati 3 jari beliau setelah selesai makan. Sunnah ini insya Allah sudah kita praktekkan, sehingga benar-benar makanan itu bersih, tak tersisa satu apa namanya, butir pun ya butir ya, satu butir pun bersih. Ini sunnah yang besar, sunnah yang mulia. Nah, dan itu biasa beliau lakukan itu. Tentu setelah makan lah ya, bukan di pertengahan makan. Kalau di pertengahan makan, di depan kita jilat-jilat jarinya, ngerasa gimana? Di depan kan nggak enak juga kan? Dilihatnya itu nggak enak gitu. Tapi di sini menjilatnya setelah makan, setelah selesai habis baru dijilatin, bukan di pertengahan. Kalau di pertengahan itu kadang-kadang orang ngelihatnya juga merasa jijik, nggak enak begitu. Tapi adabnya adalah setelah makan. Ya. Kemudian qala Abu Isa berkata, wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadzal hadits qala. Selain Muhammad bin Bashar meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yal'aqu asabi'ahu thalath. Beliau menjilati 3 jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib akhi fillah, di sini disebutkan kata
pensyarah kitab ini hafizahullah, hadis ini menjelaskan dua adab di antara adab-adab ketika makan. Yang pertama adalah makan dengan 3 jari, karena waktu itu beliau menjilati 3 jari, 3 jari, ya. Jadi makan dengan 3 jari. Tentu di sini dijelaskan juga kalau memang makanan itu bisa dipegang dengan jari. Kalau soto ya ra iso ya. Soto ya ra iso. Baik. Ketiga jari ini tidak ditentukan. Di riwayat tadi itu tidak disebutkan 3 jari itu 3 jari yang mana, kan begitu, nggak disebutkan. Tapi kata penjabar kitab ini, tetapi sudah maklum atau sudah dapat dipahami dengan mudah, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Itu sudah lumrah begitu loh, nggak disebutin jari manapun orang sudah tahu, yaitu jari ini, gitu ya. Dan ini adalah salah satu adab makan yang disunnahkan. Dengan kita melakukan itu, kita menjalankan sunnah dan dapat pahala dan ganjaran. Dari sisi makan mubah. Tapi dengan ini, subhanallah ya. Taib, sebagian pensyarah hadis ini menjelaskan, bahwa makan dengan 3 jari adalah untuk makan makanan yang biasa dipegang. Ya, gorengan termasuk ya? Oh ya, termasuk gorengan. Ya. Di mana orang makan memungkinkan memegangnya dengan 3 jari. Adapun jika makanan yang dimakan sifatnya menyebar, maka tidak mengapa orang yang memakannya menggunakan 4 jarinya atau mungkin 5 jari. Yang menyebar itu apa Pak? Nasi ya. Nasi kan susah 3 ya. Nggak kena ya. Nggak kena. Yo boleh dengan semuanya. Wah kan enak tuh ya, mantap kan begini tuh. Pokoknya sifatnya menyebar, tidak apa-apa meskipun dengan 4 atau 5 jari. Walhamdulillah ya, semuanya mudah, semuanya ringan. Tapi yang paling penting di sini adalah dengan jari. Kalau memang bisa dipegang. Ini sunnah. Sunnah ini, sunnah ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, menjilati jari-jari setelah benar-benar selesai makan. Selesai makan, dijilatin itu jari-jari ya. Kata beliau, hafizahullah, bukan di tengah-tengah makan. Kenapa? Karena tindakan ini bisa membuat orang yang makan bersamanya merasa jijik. Hikmah dari hal tersebut adalah mencari-cari berkah dari makannya. Jadi tidak tersisa sedikit pun dari makanan itu. Harapannya ya tentu ada sebagian makanan itu membawa keberkahan. Dikhawatirkan kalau ditinggalkan satu, misalnya mungkin satu biji itu yang membawa berkah. Yang dibuang itu, kebanyakan orang juga dibuang itu, mungkin yang dibuang itu yang membawa keberkahan. Maka untuk agar mudah-mudahan kena itu makanan yang barokah, kita makan semua, tidak disisakan satu pun. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya Allah, betapa banyak dari manusia yang tidak memperhatikan masalah ini. Kita lihat sebagian mereka makan, Masya Allah, makan sauprit, sisanya Masya Allah lebih banyak sisanya daripada yang dimakan. Ya, pernahlah kita melihat hal-hal seperti ini, pemandangan-pemandangan seperti ini. Ya, tapi kita berusaha untuk tidak melakukan itu.
Ya, kita habiskan sebersih-bersihnya. Penjabar kitab ini membawakan sebuah hadis sahih Muslim. Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini juga sering kita dengar dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Bahwa jika Rasul sallallahu alaihi wasallam makan suatu makanan, beliau menjilati ketiga jarinya. Qala, Anas berkata, wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha. Jika makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya ia bersihkan kotoran yang menempel darinya dan memakannya. Ini perintah beliau. Yang jatuh ambil. Kalau memang tidak ada kotoran di situ, langsung kita makan. Kalau masih ada kotoran yang mungkin nempel-nempel, bersihkan lalu makan. Sampai seperti itu. Selama itu adalah makanan kita, ya sudah ambil saja. Ya, Masya Allah. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wala yada'ha lisyaiton. Jangan ia membiarkannya untuk syaiton. Yang jatuh nggak diambil itu dimakan syaiton. Jangan biarkan makanan itu dimakan syaiton. Sodako no. Sodako, yo sodako kok sama syaiton ya, gimana sih? Kalau dimakan syaiton, apa yang terjadi? Syaiton akan gemuk. Syaiton akan kuat. Dan akan kuat menggoda kita. Berarti waktu itu kita telah memberikan energi kuat kepada musuh bebuyutan kita, syaiton. Maka ambil itu biar dia itu tetap kurus. Makanya di antara adab adalah sebelum makan karena baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah kenapa? Syaiton ikut ngeriung itu, ikut makan. Kalau ikut makan berarti menggemukkan mereka, mengenyangkan dan menggemukkan mereka dan menguatkan mereka. Sehingga waktu itu kita merasa kalah dan dia menang. Masya Allah, inilah pentingnya bisa baca tasmiyah atau basmalah bismillah itu sebelum melakukan segala sesuatu, termasuk makan, ya, termasuk minum dan seterusnya. Kenapa? Agar syaitan itu nggak ngeriung gitu loh, nggak ikut-ikutan dalam aktivitas kita. Bahkan dalam masalah ranjang saja kalau nggak baca doa bismillah apa yang terjadi? Ngeriung juga nggak? Ngeriung juga tuh. Syaitan ikut-ikutan di situ. Ini pentingnya baca bismillah ini sebelum beraktivitas. Ya. Nah, termasuk ini. Termasuk yang jatuh tadi itu diambil biar syaitan nggak bisa makan itu. Wala yada'ha lisyaiton. Jangan ia membiarkannya untuk syaitan. Wa amarona an naslutal qas'ah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk mengelap piring dalam kurung dengan tangan kanan setelah makan. Artinya yang berkuah-kuah itu dibersihkan dengan tangan sehingga bersih banget. Yang nyuci juga enak ya, nggak ngeresuh loh. Kadang-kadang yang nyuci masih banyak itu kan apa? Gondokan begitu. Masya Allah. Kalau bersih itu enak, itu yang nyuci juga enak, yang ngambil juga enak.
Masya Allah. Dan mengikuti sunnah ini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk mengelap piring. Nah, maka sunnahnya adalah dibersihkan sebersih-bersihnya. Jangan merasa malu. Mungkin di hadapan orang lain kita melakukan itu ngerasa minder, merasa malu, dianggap rak. Dianggap enggak. Jangan malu. Bahkan kita tunjukkan kepada mereka ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasul. Bukan ini dan bukan itu. Maka tidak boleh dalam hati kita rasa ya minder atau merasa apa begitu ya. Karena kita sedang menjalankan sunnah manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa dunia akhirat, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melakukan itu atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Semuanya baik-baik selalu. Nah ya. Taib akhi fillah. Berkah makanan apa di sini? Nah, di sini ada penjabaran juga nih. Dikatakan oleh pensyarah kitab ini hafizahullah, maksudnya berkah, bahwa berkah atau sebagian berkah bisa jadi berada pada makanan yang menempel di tangan atau sisa makanan yang masih ada di piring. Maka jilat, kemudian piring dibersihin semua. Alhamdulillah. Tapi yang dimaksud dengan makanan berkah itu apa sih gitu? Nah, di sini disebutkan berkah makanan mencakup beberapa masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum, yaitu mutlak. Di antaranya adalah, nah ini nih, di antara makanan yang mengandung berkah itu akan memberikan makanan, memberi makanan pada badan. Itu badan menjadi kuat. Sebelumnya lemes. Dengan makan jadi kuat. Yang kedua, menyelamatkan badan dari efek samping makanan. Kadang-kadang mungkin makanan itu ada apa ini? Racun, atau mungkin salah satu makanan sudah rusak, nggak layak makan. Dengan kita mengharapkan keberkahan dari makanan tersebut, mudah-mudahan tidak mempengaruhi tubuh kita, tidak menimbulkan penyakit, tidak memudorotkan jasad dan fisik kita. Alhamdulillah, berkah itu namanya. Kemudian yang ketiga, memperkuat badan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan inilah yang paling penting. Jadi makanan yang kita makan itu menguatkan tubuh, sehingga tubuh ini bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita khususnya, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya.